Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita semoga tetap dalam lindungan Allah SWT di tengah masih ujian, ya datangnya ujian dari Allah SWT pada kita semua ini. Mudah-mudahan segera diangkat ya kondisi wabah ini yang begitu berpengaruh ya terhadap pola kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mengangkat satu artikel tentang buku terbaru dari Profesor Muhammad Nur Wandaud, ya, yaitu kumpulan puisi beliau yang diberi judul Jalan Pulang. Ya, tepatnya Jalan Pulang mengenai peta perjalanan insan kembali ke pangkuan Tuhan, serta tugas, cabaran luaran, dan dalaman. Ini bahasa Malaysia ya, jadi jalan pulang tentang peta perjalanan manusia ya kembali ke pangkuan Allah dan tugas-tugasnya ya, serta tantangan, cabaran itu tantangan luar maupun dalam. Ini buku ketiga ya dari kumpulan puisi Profesor Muhammad Nur. Yang pertama dulu adalah Dalam Terang, kemudian Mutiara Taman Adabi. Ya, ini pernah juga dulu saya tulis dalam catatan, dan ada juga di buku terbaru yang saya tulis tentang mengenal sosok dan pemikiran Syed Muhammad Naqib Alatas dan Muhammad Nur Wandaud. Saya merasakan saya merasakan bahwa buku ketiga kumpulan puisi Prof. Wan Muhammad Nur ini lebih lebih lembut gitu ya, lebih dalam lagi ya makna puisi-puisi yang ditulis di sini. Ada 118 tajuk atau judul puisi di sini. Nah, kita bisa melihat beberapa saja yang saya ambilkan contoh ya tentang bagaimana jalan pulang ya. Jalan pulang itu betul kita menuju pada Allah SWT. Tentu ini juga terkait perjalanan hidup pribadi Profesor Muhammad Nur yang sekarang ini beliau mencapai umur 65 tahun ya. Nah, kita bisa melihat misalnya saya ketik beberapa saja ya kata-kata yang cukup bermakna ya. Ini kutipan dari puisi yang berjudul Munajat ya. Jadikanlah kami di kepulauan besar bersejarah, contoh hikmah, keadilan, dan ifah bagi insan yang dilemaskan modernity, pertuhankan akal indi, citra indrawi. Nah, ini mungkin tidak mudah ya kita serap begitu saja ya, namanya puisi dalam maknanya ya. Jadi Profesor Arman menyebut bahwa Kepulauan Nusantara ini adalah kepulauan besar ya, bersejarah ya, contoh hikmah, keadilan, dan ifah. Nah, ini tidak mudah. Ini kan gambaran bahwa kita punya himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, bahwa kita yang ada di Kepulauan Nusantara ini ya kan, jadikanlah kami imam gitu kan, contoh teladan gitu kan, dalam soal hikmah, keadilan, dan ifah ya. Jadi dalam hikmah, adil gitu kan, dan ifah gitu kan, bermartabat kita bagi insan yang dilemaskan modernity. Ini mungkin kata-kata pilihan beliau ya, bahwa the challenge of modernity, tantangan terberat yang dihadapi umat manusia sekarang ini kan memang tantangan kemodernan. Para cendekiawan kita sudah banyak menguraikan masalah ini, bagaimana tantangan modernity yang kata Max Weber, modernity itu adalah rationality ya, zaman di mana orang menuhankan pikiran dan hawa nafsunya gitu kan, dan mengesampingkan agama gitu kan, mengesampingkan Tuhan itu. Jadi insan yang dilemaskan modernity gitu ya, pertuhankan akal indi. Nah, akal indi ini sufastoiyah ya, dan citra indrawi. Jadi ini contoh bagaimana dalamnya kata-kata yang dipilih oleh Profesor Muhammad Nur ini ya. Teguhkan semula hati-hati nan kecewa, perkasa kembali jiwa-jiwa yang putus asa dari kemuliaan ajaran Mustafa tercinta ya, Rasulullah SAW maksudnya, ajaran sahabat kerabatnya yang tinggi wibawa, dengan sentuhan titisan Jamaluddin Al-Kubro, memadamkan lampu Majapahit Sriwijaya, mengalahkan iktikat Siam, Portugis, Inggris, Belanda, menyatukan kepulauan dengan bahasa adab aulia. Ini ya bagaimana
para wali kita dulu gitu kan, itu telah berhasil menyatukan Nusantara ini gitu kan, dengan satu agama, satu bahasa gitu ya. Dan kemudian nah mestinya kita jangan atau kita ingat kembali gitu loh bahwa prestasi-prestasi besar peradaban Nusantara ini luar biasa telah dilakukan oleh para aulia dulu ya. Jalan pulang ke pangkuanmu lurus tidak berliku, bagi yang ikhlas beradab berilmu. Ya, petanya jelas, cerah, terang, bersinar, bagi yang gigih berjuang, berkorban, sabar. Peta kepulangan bersimpang keliru, penuh duri dan perangkap rohani, bagi yang bebal, angkuh, dungu, selalu menurut pujukan syaitani. Ya, itu. Ini jalan pulang, maksudnya jalan menuju kita menuju Allah itu jelas ya, kalau orang itu jujur, ikhlas, ya, beradab, berilmu. Tapi kalau orang yang dungu, bebal, ya, menuruti hawa nafsunya dan seterusnya, mengikuti pujukan setan, ya tentu jalan itu susah ya. Maka kenapa kita berdoa selalu ihdinas siratal mustaqim itu. Ini kemudian beberapa petikan puisi yang lain ya. Di sini kita bisa melihat ini, saya kutipkan beberapa ada tentang budaya ilmu, karena Profesor Muhammad Nurni ini sangat dikenal sebagai pakar dalam soal budaya ilmu ini. Nah, beliau ada beberapa petikan puisi yang terkaitan, judul puisi yang terkait dengan itu ya. Saya kutip di sini ada 4 judul, kutipannya beberapa di sini ya. Budaya ilmu ya. Budaya ilmu jiwa sebenar agama kita, disemai bukan untuk membeli nama dan harta, disebar bukan untuk dipuji sebagai pendeta, dihayati seikhlas hati mencari ridho. Wahai pencari ilmu maknawi, setiap langkah mendaki tangga ma'rifatnya, ditikam duri tanaman bangsamu sendiri, duli bernilai tinggi di pasar lago ya. Ini tentu maknanya sangat mendalam ya, bagaimana beratnya di era sekarang ini yang penuh dengan tantangan confusion of knowledge, kekacauan ilmu itu gitu ya. Jadi budaya ilmu menghadapi tantangan dari dalam diri kita sendiri dan jadi masyarakat dan mungkin bangsa kita juga. Peluh yang mengalir dari hening dahimu, iuran pendidikan tak terkira banyak, jihad ilmi di zaman penuh keliru, hak dikelar batil, batil paling mustahak. Ini ya, jadi di zaman keliru itu kan, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Wahai pemuda pelajar, pemikul amanah besar kaummu sendiri, mengikut saja segala yang cerah bersinar, bangga gembira mau dipuji bangsa musyriki. Ini hal juga yang sangat penting untuk kita renungkan ya, betapa bangga kalau bangsa kita itu dipuji-puji ya, oleh bangsa lain gitu ya, tapi tidak dalam hal-hal yang yang sangat substansial kita sebagai manusia. Pujian itu kadang nanti akan mengelirukan diri kita juga, ya, membuat bangga yang tidak sepatutnya. Teguhkan dirimu dengan bersabar, tumpukan hatimu pada tradisi ilmuwan umat, pada segala cita-cita dan perjuangan sebenar, mengharap berkat dunia akhirat. Akan bangkit generasi baru, pemimpin umat, bernafas harum, tanzil terakhir, bersandarkan tiang unggul peradaban fadilat, tak gentar dihina, munafik, tidak takut dibenci kafir. Ya, ini wala yakhafuna laumata laim ya, salah satu ciri generasi yang menang tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, lawan dari budaya ilmu, budaya dungu ya, Prof Wan menyebut judul puisinya memang budaya dungu. Ya, budaya dungu giat gigih menafi ilmu ya. Keras berbangga menyingkir yang lebih tahu, apabila melintangi impian hawa kehendak nafsu, Machiavelli, Darwin, Freud sebagai guru. Ya, jadi budaya dungu menyemai liar jiwa ingkar, dana bertaburan menyukat maklumat, hakikat hanya data empirikal, eksperimental, ya, bergelumang dalam lumpur pandirisme pekat, alam malakut jabarut lahud dianggap khayalan, tujuan mengenal Tuhan membina jiwa diketepikan, tidak tersenerai key performance indicators, bermakna menilai sumbangan institusi dan sarjana. Nah, ini yang penting juga kita renungkan ya, bahwa budaya dungu ini
hanya menganggap hal yang sifatnya empirik, ya, empirical itu sebagai hal yang saintifik, yang ilmiah, ya. Tapi yang bahkan ilmu-ilmu yang tinggi sifatnya, ya, tentang Allah, tentang hal-hal yang gaib, ya, itu dianggap khayalan saja, ya, tidak diakui, ya, sebagai apa namanya, pembina insan. Jadi university gitu ya, yang sebetulnya intinya justru adalah membangun manusia yang sempurna, membina jiwa-jiwa yang apa namanya, yang jiwa-jiwa yang bahagia gitu ya. Tujuan sebenarnya universitas itu ya, membentuk manusia yang sempurna gitu ya, bukan sekedar seorang yang bisa kerja. Tapi ini kan sudah kemudian dikelirukan karena sekedar namanya universitas itu ya pelayan, ya, bagi apa namanya, pelayan untuk industri, ya. Nah, coba dilanjutannya, budaya dungu leburkan nizamiyah dengan kuasa dan fitnah, menggantikan Hujjatul Islam dengan Hasan bin Sabbah, penjarakan sarjana dengan peraturan dan halangan, menutup kebenaran dengan amaran dan sanjungan. Nah, ini tentu sebagai orang yang berpuluh-puluh tahun ya menggeluti dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, kata-kata ini sangat penting. Kita harus mengenali betul hakikat perguruan tinggi, hakikat universitas itu, karena supaya kita menghidupkan kembali budaya ilmu, ya, bukan budaya dungu, ya. Bukan yang masalah itu adalah yang masalah yang terberat, ya, kata Prof. Alatas kan bukan apa ignorance, ya, tapi confusion, ya, kekacauan ilmu. Ya, kemudian ada tentang ilmuwan amilin, ya, bagaimana pentingnya menjadi ilmuwan yang apa namanya, yang mengamalkan ilmunya. Ini ilmuwan yang sukses, ya. Nah, ada puisi Profesor Wan yang menarik, ya, karena beliau ini menunjukkan pemahamannya yang cukup dalam tentang kondisi di Malaysia dan di Indonesia juga. Ada kita bilang pantun mungkin, ya, di sekarang ini, di judulnya Guru di Zamanku. Ya, buah duku di atas piring, ikan tenggiri dimakan angsa, seorang guru ibarat lilin membakar diri membina bangsa. Pergi berburu di Tasik Cini, singgah sebentar di Taman Teratai. Nasib guru di zaman ini tiada tempat tidak terpakai. Ya, jadi Danau Toba airnya biru, banyak ikan berbagai bangsa. Zaman ini tersangatlah keliru, guru diukur bagai peniaga. Nah, ini, ya, guru peniaga ini maksudnya pedagang, ya. Jadi kota Bogor di tanah tinggi, bunga cempaka layu terkulai. Walau terdidik berbudi pekerti, kurang harta tidaklah bernilai. Nah, itu. Ini sangat dalam, ya. Guru itu diukur dari hartanya itu, ya, gajinya itu. Nah, meskipun tentu kita bukan berarti kemudian guru itu harus bergaji rendah, itu keliru. Tapi nilai manusia tidak diukur dari situ, ya. Kota Jakarta di waktu pagi, kendaraan banyak sesak sekali. Bangsa menghina guru sendiri, peradaban hilang, akhirat pun rugi. Tanah merah asal ayahanda, sungai Kelantan tempat bermain. Wahai guru jangan berduka, kaulah pewaris Nabi junjungan. Nah, ini Bapak Saudara sekalian beberapa petikan dari puisi Jalan Pulang. Ini buku yang ini tersekat penerbitannya, ya, kabarnya karena sedang wabah corona ini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah wabah ini diangkat oleh Allah SWT, ya, kita bisa membaca puisi ini lebih lengkap, ya, di bukunya, dan buku ini bisa segera beredar di Malaysia maupun di Indonesia. Ini sekedar beberapa kutipan saja yang mudah-mudahan menjadi semacam jendela untuk kita bisa melihat khasanah yang lebih luas lagi dari 118 tajuk, ya, judul puisi Jalan Pulang ini. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.